Kalau yang ini sebutkan nama telapak tangan biar kita tahu yang mana. Oke? Aprita Mono. Hadir Ibu. Oke. Milty Pahanael. Hadir Ibu. Oke. Marlon Faon. Hadir Ibu. Yang mana? Coba tangan. Oke. Kemudian Farida Nifu. Rohi Kevin. Hadir Ibu. Inang Mano. Hadir Ibu. Semua hadir ya? Hari ini kita belajar tentang tari tradisional. Tari tradisional. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, ada yang tahu pengertian dari tari tradisional? Yang tahu bisa angkat tangan. Oke, Inang. Tari tradisional adalah tari yang berkembang di suatu daerah. Oke, tari tradisional adalah tari yang berkembang di suatu daerah. Ada yang lain? Mulai. Marlon? Marlon, toh? Oke, baik, kalau tidak ada yang harus dijelaskan. Tari tradisional adalah tari yang berkembang di suatu daerah atau wilayah tertentu dan telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi tari tradisional itu sudah ada sejak dahulu, sejak zaman nenek moyang. Kemudian diwariskan secara turun-temurun hingga sampai pada kita di zaman sekarang. Yang kedua, kita akan bahas tentang ciri-ciri tradisional. Di sini ada 6 ciri tari tradisional. Yang pertama, memiliki pakaian atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Yang kedua, diiringi oleh musik tari tradisional daerah setempat. Yang ketiga, mengenakan kostum pakaian tradisional khas daerah tersebut. Yang keempat, mengandung filosofi yang berasal dari buah pikiran kearifan lokal setempat. Yang kelima, memiliki fungsi sosial adat seperti upacara adat, penyambutan, kematian, dan lain-lain. Yang terakhir, terkadang memiliki syarat khusus berupa waktu, tempat, dan bahkan hanya beberapa orang saja yang bisa membawakan tari-tari tersebut. Yang ketiga, kita akan bahas tentang fungsi tari tradisional. Fungsi tari tradisional ada 4. Yang pertama, upacara ritual. Itu biasanya dilakukan pada saat tertentu dan dilakukan oleh orang-orang tertentu. Yang kedua, upacara penobatan raja atau kepala adat. Yang ketiga, upacara kematian. Yang keempat, upacara panen hasil kebun. Biasanya kebanyakan di NTT, daratan ada di Ibu ambil contoh di daratan Sabu. Kalau pada saat mau panen itu pasti akan melakukan satu tarian, yaitu tari Pedora. Dan contohnya seperti ini. Oke, bisa dilihat karena gambarnya kecil ya teman-teman. Sudah? Oke. Sekarang Ibu mau bagi kalian dalam 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Catat pertanyaannya. Jelaskan contoh tari tradisional dari daerah masing-masing. Jadi, Apri, Marlon, Farida satu kelompok, Romi, Inang, dan Reti satu kelompok. Ayo, cepat. Dalam kelompok, kemudian diskusi. Ibu kasih waktu 5 menit.
Duduk dalam bentuk kelompok, duduk dalam bentuk kelompok. Kelompok 1 kelompoknya Apri, kelompok 2 kelompoknya Robi. Contoh tari tradisional yang ada di NTT. Minimal dua contoh. Lima menit dari sekarang. Sudah? Oke. Perwakilan presentasi. Yang sudah boleh maju. Perkenalkan nama, terus perkenalkan nama kelompok. Ayo. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan kami. Atas berikan contoh dari tari tarian. Tari bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Terima kasih. Oke. Berikan tepukan untuk kelompok 1. Sekarang ini mau tanya, tarian bonet berasal dari mana? Dari daerah mana? Kesudawan. TTS. Oh, TTS. Oke. TTS. Oke, lanjut kelompok 2. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kami kelompok 2, kami ambil dari tarian mereka dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Arti dari tarian mereka ini adalah tarian perang dari Timur Tengah Selatan yang menggambarkan keperkasaan prajurit setelah berperang. Seperti itu. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi di sini sudah dijelaskan, tapi rata-rata semua dari TTS, yaitu Timur Tengah Selatan. Selain dari dua tarian yang sudah dipresentasikan, ada yang bisa bisa tambahkan dari dua tarian yang ada di depan, dari daerah Rote mungkin, daerah Sabu, Sumba. Di sini orang Sabusun ada kok? Tidak ada, di bawah tidak ada. Kalau dari Rote, Ibu. oke baik, kalau tidak ada, Ibu akan tambahkan 3 tarian, yaitu tari Teorenga dari Rote. Yang keempat, tari Kebalai
bahwa tari tradisional adalah tarian yang berkembang di suatu daerah atau wilayah tertentu dan telah diwariskan secara turun-temurun. Lalu dari ciri-ciri tari tradisional tertentu dan dilakukan oleh orang-orang tertentu. Oke, terima kasih. Berganti tentang kepada Baik, terima kasih Kak sudah menyimpulkan sedikit dari materi yang sudah dijelaskan. Ibu akan menyimpulkan secara keseluruhan mengenai materi tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang berkembang di suatu daerah atau wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Mengerti? Oke. Ingat baik-baik. Minggu depan kita tanya. Yang kedua, ciri-ciri tari tradisional sebagai berikut. Itu ada 6 ciri. Yang pertama, memiliki pakaian atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Yang kedua, diiringi oleh musik tradisional daerah setempat. Yang ketiga, mengenakan kostum pakaian tradisional khas daerah tersebut. Yang keempat, mengandung filosofi yang berasal dari buah pikiran kearifan lokal setempat. Yang kelima, memiliki fungsi sosial adat seperti upacara adat, penyambutan, kematian, dan lain-lain. Yang keenam, terkadang memiliki syarat khusus berupa waktu, tempat, dan bahkan hanya beberapa orang yang bisa membawakan tari tersebut. Kemudian fungsi dari tari tradisional ada 4. Yang pertama, upacara ritual, upacara penobatan raja. Yang ketiga, upacara kematian, dan upacara hasil panen kebun. Yang terakhir, contoh dari tari tradisional daerah NTT bisa dilihat di depan. Ada tari bonet dari TTS, tari hakikat dari TTS, ada tari teorenda dari ROT,